ओके तुम पैसे हैंडल करो। किसी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसीनो में जीते साइबर। Hai para sinefilia. Gimana nih kabar kalian? Yang pasti kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ya, kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang sangat menarik dan penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang satu ini tidak kalah menyenangkan dan tidak kalah seru dari film-film sebelumnya. Film kali ini berjudul Double Back Boy yang dirilis pada tahun 2024. Gimana? Sudah siap dengan alur ceritanya? Kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang mantan militer yang hidup seperti gelandangan. Walaupun mantan seorang militer, pria itu tidak punya uang sedikit pun untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk bergabung dengan sekelompok mafia dan menjadi salah satu pengedar barang haram. Namun, kesetiaan dan loyalitasnya dikhianati oleh sang bos, sehingga membuatnya ingin balas dendam. Dan inilah Double Back Boy. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan anggota militer yang bernama Brush. Ia dipecat dari militer karena kecanduan barang haram. Sejak saat itu, ia hidup seperti seorang gelandangan yang tidak punya rumah, tidak punya uang, dan yang dia punya hanyalah nyawa. Dan itu pun hanya titipan dari Tuhan. हाँ Di suatu malam, saat Brush ingin tidur di pinggir jalan, seperti biasa tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Lalu seorang mafia barang haram yang bernama Maurice menawarinya sebuah pekerjaan. Pria itu sering mencari gelandangan untuk bekerja sebagai pengedar barang haram. Selain itu, jika gelandangan tersebut tertangkap polisi, ia bisa mencari penggantinya dengan cepat. Ketika mendengar tawaran pekerjaan, Brush segera menyetujuinya tanpa pikir 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali, karena ia sangat membutuhkan uang untuk hidup. Kemudian Maurice membawa Brush pulang bersamanya. अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं टाउन में छोड़ यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? Di tengah jalan, sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Melihat hal itu, Maurice dan rekannya segera turun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Akan tetapi, mereka terlibat adu bacot yang menyebabkan situasi menjadi buruk. Karena tidak mau menjadi gelandangan kembali, Brush akhirnya keluar dari mobil dan menembak orang-orang yang menghalangi jalan mereka. या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। हे। Setelah menyelamatkan Maurice, Brush langsung mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pria itu sangat senang sekali karena selama ini ia hanya bisa tidur di jalanan. Tapi untuk saat ini, ia bisa tidur dengan nyaman dan bisa menonton anime kesayangannya di televisi. Tak berapa lama, Maurice mendatangi kamar Brush untuk menjelaskan sistem kerja di kelompoknya. Sebelum pergi, ia memberikan hadiah berupa minuman soda dan bubuk haram yang bisa membuat Brush mabuk kepayang. Keesokan harinya, Maurice mengumpulkan semua anak buahnya lalu membagikan barang-barang haram. Mereka semua akan menjual barang haram itu secara diam-diam ke seluruh penjuru kota. Jika ada yang tertangkap polisi, maka Maurice tidak akan ikut campur. Setelah semuanya beres, Maurice meminta bantuan anak buahnya yang bernama Tony untuk menjadi mentornya Brush. Ia akan terus mendampingi Brush sampai pria itu bisa bekerja sesuai dengan aturan kelompok. मैं अभी बेबी सिटिंग नहीं करने वाला। मैं समझता हूँ, लेकिन Sementara itu, Maurice belum sepenuhnya percaya kepada Brush. Lalu ia meminta rekannya yang bernama Julie untuk memantau gerak-gerik Brush. Jika terjadi apa-apa, wanita itu akan segera melaporkannya kepada Maurice. Di sisi lain, Brush dan Tony mulai merapikan barang-barang haram agar mereka tidak terlihat mencurigakan. Kemudian mereka melakukan promosi dengan merekam diri mereka dan
uploadnya ke grup WhatsApp pecinta barang haram. Dengan cara itu mereka akan mendapatkan banyak pelanggan. Mereka berdua juga mencantumkan nomor telepon agar para pelanggan yang berada di luar jangkauan bisa melakukan COD. Tidak lama kemudian mereka segera mendapatkan pelanggan pertama. Tidak tanggung-tanggung wanita itu segera membeli barang haram yang paling besar. Ia rela mengorbankan semua uangnya demi kenikmatan sementara tersebut. Selain itu, ia juga memberikan nomornya dan meminta Tony untuk menghubunginya jika barang yang ia minta sudah tersedia. लेती हूँ, मतलब ये पहली पैसे देने वाली कस्टमर ये है बात नहीं है। क्या यार, वो पूरे दिन में पहली Di lain sisi, Julie akhirnya menemui Tony dan Brush untuk memantau kegiatan mereka. Saat pertama melihat Julie, Brush langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal itu terlihat dari rasa antusiasnya menjawab semua pertanyaan Julie. Bahkan pria itu juga banyak bertanya mengenai kehidupannya. Melihat Brush yang telah masuk ke perangkapnya, Julie segera mengajaknya ke sebuah pesta garasi di komplek rumahnya. मिलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल बाय रखना। जूली। Sesuai dugaan, Brush datang dengan pakaian yang rapi. Ia pikir Julie hanya mengajaknya seorang saja. Namun, semua anak buah Maurice dan beberapa tetangganya juga hadir di sana. Ternyata itu adalah pesta rutin yang diadakan setiap hari. Saat itu pun dalam hati Brush berkata, "Aku kira aku satu-satunya. Ternyata aku cuma salah satunya." Di tempat itu semua orang memakai barang haram dan berpesta hingga pagi. Selain berpesta, mereka juga mengadakan street fighter dan melakukan taruhan. Besok paginya, Tony dan Brush menyetorkan keuntungan yang mereka dapat kepada Maurice. Mereka juga melaporkan barang haram mereka yang telah habis terjual. Sebelum pergi, Maurice memberikan tugas tambahan kepada Brush. Pria itu meminta untuk membunuh seorang mafia barang haram yang diam-diam mengambil pasar milik Maurice. Tanpa basa-basi, Brush segera menyetujuinya. Saat semua sudah beres, mereka berdua kembali berjualan seperti biasa. Mereka merapikan semua barang haram agar polisi tidak mencurigai mereka. Kemudian mereka mulai mempromosikan kembali videonya. Beberapa saat kemudian seorang pria gondrong datang untuk membeli barang haram. Tapi ia tidak mempunyai uang. Melihat hal itu, Brush segera menyuruhnya pergi. Ia tidak suka melihat mental orang miskin yang hanya bisa menghutang. पूरे पैसे नहीं दे रहा। मैं एक दोस्त की मदद कर रहा हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है सैनिक। Malam harinya, Brush kembali ke pesta garasi. Dia ke sana menjadi petarung street fighter yang ada di sana. Ia termakan omongan teman-temannya yang mengatakan jika ia berhasil mengalahkan semua lawan, maka ia akan mudah mendapatkan Julie. Tanpa basa-basi, Brush segera pergi bertarung karena Brush adalah mantan anggota militer. Setelah pertarungan itu selesai, ia segera menuju mobil sambil membawa seseorang yang sedang mabuk berat. Ternyata pria tersebut adalah saingan Maurice. Jadi Brush dan Tony segera menghabisi pria itu sesuai perintah yang diberikan. ओके, लगा रहा हूँ। Pada keesokan paginya, Brush dan Julie melakukan kencan bahwa dalam hidupnya akan memiliki pasangan kekasih seperti Julie. Bahkan ia sudah merencanakan masa depannya bersama wanita itu. Mereka juga menggunakan panggilan ayah bunda. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui adalah semua ini hanyalah sandiwara. Wanita itu tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Maurice. घर में बच्चे हो, गंदा मैं घर। पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, ये मेरे लिए Setelah itu, Brush dan Tony kembali melaporkan hasil penjualan mereka kepada atasannya. Namun kali ini Maurice tidak senang dengan cara kerja mereka berdua. Ia mendengar laporan kalau mereka berdua melakukan kecurangan yang intinya Tony mengambil sedikit barang haram, lalu menjualnya ketengan dengan harga yang lebih murah. Karena hal itu, Maurice memberikan mereka tambahan pekerjaan. Mau tidak mau mereka berdua harus menerimanya. Jika tidak, Maurice akan memberhentikan mereka berdua. बस अभी के लिए इतना काम।
सब ठीक है। Kemudian mereka berdua kembali ke rumah Brush. Tak lama kemudian anak buah Maurice datang membawa barang. Sesuai dengan perintah bos, mereka berdua harus mengantarkan sebuah tas ke lokasi yang sudah ditentukan. Selain itu, mereka juga dilarang untuk membuka tas tersebut, bahkan menyentuh isinya saja tidak diperbolehkan. Karena barang itu adalah milik klien internasional. Jika mereka berdua melanggar aturan, maka Maurice tidak akan segan-segan menghajar mereka. अपनी बंदूक से खेलो ब्रो, किसी को तुम्हारे अपनी बंदूक से खेलो। Tidak disangka-sangka, ternyata mereka berdua harus mengantarkan tas yang berisi barang haram ke dalam markas militer. Yang berarti sama saja dengan masuk dalam perangkap. Melihat hal itu, Brush pun menjadi sangat marah. Ia tidak ingin berurusan dengan militer, apalagi ia adalah mantan anggota yang dikeluarkan karena mengkonsumsi barang haram. Brush takut pihak militer mengenali dirinya dan melakukan penangkapan. Lalu ia meminta Tony untuk bekerja sama agar tidak mengirimkan tas itu. Karena rasa persahabatan yang tinggi, Tony pun menyetujuinya. तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बताना। Shit. Malam harinya, Brush meminta Tony mengantarkannya ke tempat pembuatan barang haram milik Maurice. Ia ingin balas dendam pada atasannya karena telah menjebak mereka berdua dengan mengirimkan barang haram ke militer. Sesampainya di lokasi, ia segera turun dan mengacak-acak tempat tersebut. पैसा कहाँ है? तुमने माल डिलीवर नहीं किया? नहीं। Brush juga membawa uang dan mencuri sebagian barang haram untuk dijual kembali. Tidak hanya itu, ia juga membawa tangan kanan Maurice untuk dibunuh. Namun Brush tidak tega membunuh orang itu karena rasa kemanusiaan yang ia miliki. Dengan berat hati, ia pun melepaskan orang itu begitu saja. तरह रिएक्ट कर रहे हो। मैंने गड़बड़ कर दी। Setelah mendapatkan uang cukup banyak, Brush dan Tony menyewa sebuah rumah dan bersembunyi di sana bersama dengan tas milik Maurice. Sayangnya tas itu sudah terpasang sebuah pelacak, sehingga posisi mereka berdua telah diketahui. Tak berapa lama anak buah Maurice datang untuk mengambil tas itu. Lalu ia juga menyampaikan pesan bahwa Maurice meminta ganti rugi sebesar 2 miliar. Dan dalam waktu 2 hari, jika mereka tidak berhasil mengumpulkan uang itu, maka Maurice akan membunuh mereka. Karena tidak memiliki banyak waktu, Brush memberitahu Tony kalau ia akan menantang berkelahi sang juara bertahan. Walaupun ia tahu resikonya, ia juga meminta Tony untuk memasang taruhan yang sangat besar. Dengan begitu, mereka berdua mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang. ये तुम्हारी दिक्कत है। गराज विनर। अगर तुम जैसी के साथ 4 Menjelang pertandingan street fight, Brush memanggil teman militernya. Ia tidak yakin kalau bisa memenangkan pertandingan ini, karena lawannya adalah sang juara bertahan. Lalu ia meminta rekannya untuk melakukan penyergapan dan menangkap semua pelaku, sehingga Brush akan memanfaatkan itu untuk melarikan diri dan terbebas dari Maurice. यही कर सकते हैं तो कर दिखाओ सोल्जर। मुझे नहीं पता। मैं नहीं पता। नहीं। तुमको क्या करने? हाँ। Hari pertandingan pun tiba. Tony segera memasang taruhan sebesar mungkin agar bisa mendapatkan untung yang banyak. Kemudian ia menyemangati Brush yang sedang bersiap. Pertandingan akan terbagi menjadi 2 ronde. Ronde akan diberhentikan jika salah satu dari pegulat jatuh ke lantai. Sebelum pertandingan dimulai, Brush terlalu banyak minum barang haram, sehingga membuat fokusnya terganggu saat pertandingan. Jual beli serangan pun terjadi. Karena Brush terlalu mabuk, sang juara bertahan dengan mudah melayangkan serangannya yang cukup membuat Brush gemetar. Sayangnya Brush tidak bisa memberikan perlawanan dengan seimbang. Pukulannya dengan mudah bisa dihindari musuh. Bahkan dirinya beberapa kali mendapatkan kesempatan bagus. Namun sayangnya pukulannya terlalu lemah, sehingga lawan tidak bisa merasakan apa-apa. Ronde pertama dimenangkan oleh sang juara bertahan. Ia berhasil menjatuhkan Brush dengan tendangan yang tepat ke tulang rusuknya, sehingga Brush merasakan beberapa tulang rusuknya patah. Sebelum pertandingan kedua dimulai, Tony kembali mengingatkan bahwa Brush harus menang kali ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan uang dan akan dibunuh oleh Maurice. Mendengar hal itu, Brush kembali bertarung dengan penuh semangat.
Kali ini Brush dan lawannya sama-sama memberikan perlawanan yang seimbang. Mereka saling jual beli serangan dan mencari celah lawan untuk melakukan KO. Di tengah pertandingan, Julie datang dan tersenyum melihat Brush. Ia senang karena pria itu telah terjebak oleh cintanya. Lalu wanita itu memutuskan untuk pergi meninggalkan pertarungan tersebut. Singkat cerita, sang juara bertahan berhasil membuat Brush KO. Dan di saat yang bersamaan, rekan militer Brush datang melakukan penyergapan. Kejadian tersebut menewaskan seluruh orang di garasi kecuali Brush dan Tony. Lalu Brush memaksa Tony untuk mengantarkannya ke markas Maurice karena ia akan membunuhnya malam ini juga. Namun Tony menolaknya. Pria itu beberapa kali meminta rekannya untuk tidak melakukan hal itu. Sayangnya Brush sudah dibutakan oleh dendam. Dengan tegas ia memberi semua uang ke Tony dan memintanya untuk mengantarkan dirinya. Alhasil Tony pun menuruti perintah Brush. कर रहे हो ब्रूस, उसने मेरे हाथ में तुम मुझे वहाँ ड्रॉप करो और निकल जाओ। कि ये जरूरी नहीं, रुको, सुनो। Di sisi lain, Maurice dan anak buahnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia sibuk main kartu dengan anak buahnya sambil menikmati keheningan hutan. Bahkan mereka tidak sadar kalau Brush telah mengintainya dari kejauhan. Akhirnya Maurice pun masuk ke dalam tenda untuk tidur. ये मायने नहीं रखता कि हम कैसे शुरुआत कर लें, ठीक है? Tidak butuh beberapa lama, Brush masuk dan mengancam pria itu. Melihat Brush yang sedang menodongkan pistol, pria itu segera menjelaskan apa yang terjadi. Namun Brush tidak mau mendengar alasan apapun. Ia tahu kalau Maurice berniat membunuhnya dengan menyuruhnya untuk mengantarkan barang haram ke militer. Tanpa basa-basi, Brush segera membuatnya bertemu malaikat maut. गलतफहमी है गलतफहमी? और फिर से पैसे कमाने के बारे में सोचो। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं, मेरी ओर से हेलो कहना। Setelah pembunuhan itu, Brush kembali menjadi seorang pang jalanan. Seperti biasa, ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menumpang kendaraan. Ia melakukan hal itu untuk menghindari pengejaran. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Brush tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi. Justru ia bahagia telah membunuh atasannya. Hingga suatu hari, bos Maurice berhasil menangkap Brush di tengah hutan. Ternyata Tony melaporkan semua yang telah terjadi kepada atasan Maurice, sehingga membuat pria botak itu tidak akan berhenti mengejar Brush walaupun sampai harus ke ujung dunia. Setelah Brush tertangkap, lelaki botak itu segera menceramahinya, yang intinya Brush akan ditempatkan di Afrika Selatan untuk menjalankan bisnis barang haram di sana. Jika tidak, pria itu tidak akan segan-segan untuk menemukannya dengan malaikat maut. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah kesetiaan dalam sebuah hubungan sangatlah penting. Pengkhianatan yang terjadi antara Brush dan Maurice menunjukkan tidak adanya kesetiaan di antara mereka. Selain itu, kekerasan yang terjadi antara Brush dan Maurice tidak menyelesaikan masalah. Dan film pun selesai. Nah, para sinefilia, itu tadi rangkuman alur film Devil Back Boy yang dirilis pada tahun 2024. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like, komen, serta share ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!